Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah pengajian maghrib yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah, insyaallah kita akan tiba pada penghujung kajian kita dalam surah Al-Maidah ayat 6, yang dari satu ayat ini diambil 51 pelajaran yang ternyata lebih sebulan, ya, sekitar 6 kali pertemuan. Insyaallah kita akan selesaikan pada malam ini, dan ternyata panitia benar-benar tidak sekedar janji-janji muluk, ternyata ditepati janjinya insyaallah. Namun sebelumnya jamaah sekalian, kita akan menyelesaikan poin yang masih tersisa dari pelajaran ini. Selanjutnya kita mulai dari pelajaran yang ke-49. Pelajaran yang ke-49, anna taharatadh dhahir bil ma'i wat turab takmilun li taharatil batin bit tauhid wat taubatin nasuh. Bahwa bersuci dengan sesuatu yang bersifat lahiriah, seperti dengan air, ya, kita berwudu dengan air, kemudian kita bertayamum dengan tanah atau debu. Itu adalah contoh daripada bersuci dengan sesuatu yang bersifat lahiriah. Bersuci dengan sesuatu yang bersifat lahiriah takmilun li taharatil batin. Setiap kita menemukan sesuatu yang ada perintahnya berupa perintah bersuci untuk lahiriah, pasti ada juga yang menjadi pelengkapnya, pembandingnya, yaitu bersuci dengan bersuci dengan batin, ya. Jadi berwudu dan bertayamum itu adalah bersuci dengan sesuatu yang bersifat lahiriah, kemudian disandingkan dengan bersuci atau mensucikan batin. Kalau anggota wudu ini kita sucikan dengan cara berwudu dan dengan cara bertayamum, maka batin kita ini kita sucikan dengan cara bertauhid, dengan cara bertauhid, dengan cara bertaubat. Jadi dua-duanya adalah bentuk pensucian. Makanya Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Itu bertaubat adalah bersuci, tapi yang disucikan adalah batin. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai, menyukai juga orang yang suka bersih-bersih lahiriah. Jadi contohnya adalah berwudu, tayamum, dan mandi. Jadi dalam Islam ini selalu dipadukan dua hal, bersuci secara lahiriah dan bersuci secara
batin. Kemudian pelajaran yang ke-50, anna taharat tayammum wa illam yakun fiha nadhafah wa tahara tudraku bil hissi wal musyahadah fa inna fiha taharatan ma'nawiyatan nasyi'atan an imtithali amrillahi ta'ala. Ya. Pelajaran yang ke-50, bahwa kalau kita menyaksikan perintah untuk bersuci dengan cara bertayamum dan menggunakan tanah atau debu atau yang semisalnya, wa illam yakun fiha tahar wa illam yakun fiha nadhafatan wa tahara, sebenarnya kalau kita menelaah di situ tidak ada bentuk pembersihan secara lahiriah. Ya. Kalau air ya masih dekat dengan kesucian dan kebersihan. Tapi ini kita bersuci dengan tanah, kita bersuci dengan debu. Nah, secara logika sebenarnya tidak nampak ada sesuatu yang kita bersihkan secara lahiriah. Malah bisa kita katakan dengan menggunakan debu itu malah justru mengotori kita. Ya, itu maksudnya. Apalagi kalau kita pakai pakaian bersih, apalagi pakai pakaian putih, baru-baru lagi disetrika, terus kita bertayamum. Nah, logikanya tidak ada sesuatu yang kita bersihkan secara lahiriah. Iya. Akan tetapi dikatakan di sini fa inna fiha taharatan ma'nawiyah. Tapi sesungguhnya kalau kita menelaah sunnah terutama bertayamum itu, di dalamnya tetap ada nilai-nilai bersuci secara abstrak. Di dalamnya ada nilai-nilai melaksanakan bentuk pensucian secara maknawiyah. Ya, secara lahiriah tidak ada yang kelihatan. Ya, tapi dikatakan secara maknawi, secara abstrak ada makna-makna, ada nilai-nilai kesucian di dalamnya. Apa itu jamaah sekalian? Nasyi'atan an imtithali amrillahi ta'ala, yaitu merupakan ujian di mana kita melaksanakan itu betul-betul karena ingin mengikuti perintah Allah. Jadi mengikuti perintah Allah pada perkara-perkara yang kelihatannya sebenarnya tidak nampak kesucian itu secara lahiriah, tapi dengan mengikuti perintah itu sesungguhnya mengandung nilai-nilai kesucian jiwa, di mana ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu adalah merupakan kesucian jiwa dan kesucian hati. Jadi kadang-kadang ada perintah-perintah yang memang sebenarnya hanya berupa ujian yang Allah inginkan, hanya berupa ujian yang Allah inginkan. Demikian pula larangan. Kadang-kadang ada sesuatu yang dilarang, dia tidak punya hikmah-hikmah yang lain terkecuali sekedar untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang beriman yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, tiba-tiba turun ayat yang memerintahkan untuk mengarahkan wajah ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya. Maka kalau kita lihat ini, dirubah kiblat itu. Apa hikmah daripada perubahan kiblat itu? Yang pertama adalah sekedar Allah ingin melihat bentuk ketaatan kita. Sekedar Allah ingin melihat bentuk ketaatan kita. Kalau mungkin sesama kita yang menyuruh, bisa kita diskusi dulu. Ya, apa sebabnya? Kenapa disuruh? Kenapa dilarang?
Tapi kalau Allah dan Rasulnya yang sudah memerintahkan, walaupun tidak mengapa kita mencari hikmah-hikmah, tapi tidak boleh sesungguhnya kita bertanya yang mana pertanyaan itu berkonotasi seakan-akan kita keberatan. Jadi tidak boleh kita bertanya tentang hikmah itu hanya karena ada perasaan berkeberatan. Kenapa Allah mesti syariatkan itu? Kenapa mesti dilarang? Nah, itu yang dimaksudkan dengan makna-makna nilai-nilai hikmah ketaatan penuh yang Allah ingin lihat pada seorang hamba. Ada juga memang yang perubahan hukum itu karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Itu dapat terbaca hikmahnya. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala di awal-awal Islam itu ketika mereka bertempur itu sudah disebutkan berapa personil yang dihadapi setiap satu orang. Itu dalam medan pertempuran, Pak. Dalam medan pertempuran itu sudah terukur. Iya. Berapa yang mesti dihadapi setiap satu orang. Ada yang tahu, Pak, berapa yang dihadapi pada awal-awal Islam yang Allah bebankan kepada orang-orang Islam di saat ada pertempuran? Ada yang tahu? Itu satu ya banding 10. Jadi 1 banding 10. Dalam surah Al-Anfal Allah berfirman, fa iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Bisa dicek di surah Al-Anfal. Jika ada kalian yang beriman, mantap imannya, kemudian mantap sabarnya, berjumlah 20 personil saja. Ini dalam medan tempur. 20 orang akan dapat meluluh lantakkan musuhnya berapa? Mi'atain, 200 orang. Ya, itu pertamanya. Jadi kalau ada kalian orang beriman, kuat imannya, kuat tawakalnya, sabar, jumlahnya 20 akan dapat mengalahkan 200. Nah, berarti kita tinggal rata-ratakan. Kalau begitu rata-rata berapa itu? 20 menghadapi 200. 200 dibagi 20 berapa? 10. Berarti dulu ketika orang bertempur itu, Pak, itu 1 lawan 10. Iya. Kira-kira kalau sekarang ini ada pemain karate, iya, 10 lawannya, iya, dan dia bisa menaklukkan semua itu, kita mengatakan luar biasa. Itu sahabat dulu begitu, Pak. Iya. Tapi kemudian Allah merubah itu. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Allah rubah hukumnya itu karena Allah sayang pada kalian dan karena Allah mengetahui pada diri kalian ada banyak kelemahan-kelemahan. Jadi kelemahan inilah yang menyebabkan Allah mengurangi dari 1 banding 10 menjadi 1 banding 2. Langsung turun drastis, Pak. Ya, langsung hilang 8. Tinggal 1 banding 2. Pada ayat selanjutnya Allah mengatakan, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Jika ada kalian berjumlah 100 orang akan dapat mengalahkan 200. Coba bayangkan dari 1 banding 10 menjadi 1 banding 2. Jadi dulu itu hukumnya, kalau ada 1 orang Islam kemudian dalam momen medan tempur menghadapi 10, itu haram hukumnya dia mundur. Kalau dia lari dia berdosa. Kalau dia lari dia berdosa, Pak. Kecuali kalau 11 lawannya kemudian dia lari, itu tidak berdosa. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani terkecuali yang mampu, yang dia mampu. Nah, Allah kasih batas yaitu 10. Nah, ini 11. Berarti kalau 11 tidak mampu, berarti tidak mengapa. Ya, kau lari. Nah,
Kalau 10 dia lari, dia berdosa. Kalau 9 lebih berdosa lagi. Iya. Sekarang ini Pak, kita bisa bandingkan. Sekarang ini terbalik. Jumlah umat Islam lebih banyak dibandingkan dengan musuh pada hari ini. Tapi justru umat Islam yang tidak bisa melakukan apa-apa. Umat Islam selalu dipecundangi dalam aspek apa saja dalam kehidupan kini. Dalam aspek politik, dalam aspek ekonomi, dalam aspek budaya, semua ya orang-orang mempenyundangi umat Islam. Maka ini menjadi bahan renungan bagi kita ya semuanya. Itu sekedar ya contoh bahwa terkadang perubahan-perubahan hukum itu ada karena murni ujian saja, tidak ada hikmah yang menonjol. Ada di antaranya karena memang ada hikmah-hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kemudian pelajaran yang terakhir adalah pelajaran yang ke-51. Iya. Annahu yanbaghi lil 'abdi an yatadabbara al-hikama wal asrara fi syara'illah fi at-taharati wa ghairiha. Bahwa setiap muslim mestinya merenungkan dan mentadabburi setiap hikmah-hikmah, setiap rahasia-rahasia yang terkandung dalam aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anjuran kepada setiap kita merenungkan, mentadabburi setiap hikmah-hikmah, setiap aturan-aturan. Apa rahasia dan apa hikmah pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala? Terutama yang pertama dalam kaitannya dengan bersuci atau selain bersuci. Jadi bersuci yang diangkat sebagai contoh, tapi ini memberlakukan secara umum dalam hal apa saja. Dalam hal apa saja kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap aturan-aturan itu. Ada aturan-aturan yang memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau dalam Islam itu bagi warisan itu 1:2. Jadi yang laki-laki yang lebih kuat, yang notabene lebih kuat justru mendapatkan 2, dan yang saudara perempuannya, ini kalau meninggal orang tuanya ya dapat harta warisan, yang saudara perempuannya yang notabene perempuan itu identik dengan makhluk yang lemah justru mendapatkan 1. Allah bilang lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi laki-laki itu mendapatkan 2 kali dengan perempuan 1. Jadi kalau ada orang tua yang meninggal, ya, kemudian ada barang, ya, maka laki-laki itu dapat 2, perempuan dapat 1. Ya, umpamanya meninggalkan uang 3 juta, berapa didapat anak laki-laki? 2 juta. Yang perempuan 1 juta saja. Itu akan mengundang komentar-komentar dan ujian bagi kita. Loh, justru yang kuat dikasih lebih banyak. Iya. Justru yang lemah dikasih sedikit. Mestinya kan laki-laki itu dikasih sedikit saja, karena dia kuat. Ya, yang lemah ini dikasih banyak. Tapi itu bisa dianalisa apa hikmah-hikmahnya. Karena memang laki-laki itu adalah penanggung jawab terhadap seluruh keluarganya, termasuk adik perempuannya. Kalau seandainya adik perempuannya itu tidak mendapatkan, belum bersuami, ya, kemudian dia tidak mendapatkan kerja, itu merupakan tanggung jawab daripada saudara laki-lakinya. Ya, termasuk dalam hal ini ketika terjadi pernikahan, laki-lakilah yang mengeluarkan uang. Ya, apalagi kalau kita Bugis Makassar, ya, dengan uang panai, Pak, sangat wajar sekali ketika laki-laki mendapatkan 2, karena ya laki-laki yang banyak mengeluarkan. Yang perempuan ini ketika mendapatkan 1, ketika dia dilamar, dia mendapatkan rezeki tambahan dari suaminya, maka dia mendapatkan 2. Itu artinya ada keadilan yang kita tidak menyadarinya. Tapi kalau kita tidak menganalisa, kita menganggap bahwa itu sebuah ketidakadilan dari agama Islam. Padahal itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Iya. Liyazdada ma'rifatan wa ilman.
Jadi kalau kita mengetahui daripada setiap aturan-aturan itu dan mengetahui hikmah-hikmahnya, itu semakin bertambah pengetahuan kita, wa yasdada syukran lillahi wa mahabbatan lahu, dan semakin bertambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma syara'a minal ahkam allati tusilul abda ilal manazil aliyal arrafi'ah, yang mana apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hukum-hukum yang telah ditetapkan akan menyampaikan setiap hamba itu pada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi aturan-aturan Allah dan Rasulnya ini ketika kita mengikutinya itu akan menyampaikan kita pada derajat tingkatan-tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang beriman dan orang-orang berilmu di antara kalian. Kata para ulama, jangankan manusia yang berilmu, hewan yang najis saja seperti anjing itu ketika dia berburu ada perbedaannya antara anjing yang dilatih oleh tuannya berburu dengan anjing yang tidak dilatih oleh tuannya berburu. Pamannya ada anjing liar, ya, di kampung dia tangkap rusa, mati rusa itu. Dalam hukum fikih tidak boleh dimakan hasil tangkapan daripada anjing tersebut karena tidak dilatih sebelumnya oleh pemiliknya. Dia anjing liar, dia sama dengan bangkai. Adapun ketika ada seekor anjing, padahal ini anjing najis, akan tetapi dilatih oleh tuannya memang untuk berburu, iya. Dan ketika dia melepaskan anjingnya itu, dia sudah mengucapkan bismillah, bismillah. Maka ketika anjing itu katakanlah menyergap daripada ya hewan-hewan liar yang hukum asalnya dimakan seperti kijang, rusa dan yang semacamnya, maka ketika dia sergap dan ternyata karena terlalu kuat sergapannya itu akhirnya kijang itu atau rusa itu mati, maka bagaimana hukum fikihnya? Boleh tidak dimakan atau tidak? Hukum fikihnya boleh dimakan karena yang menangkapnya itu adalah seekor anjing yang sudah dilatih. Kata para ulama, jangankan pada manusia, pada hewan saja ketika dia punya ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hasil tangkapannya itu dalam hukum fikih itu dihalalkan insyaallah. Apatah lagi ketika ilmu itu ada pada diri manusia, apalagi ketika ilmu itu ada pada orang-orang yang beriman. Maka jamaah sekalian, untuk ya uji coba bahwa kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menjawab, maka Allah angkat derajatnya dengan mendapatkan hadiah. Ya, itu contoh yang sederhana. Ya, yang tidak tahu ya sabar, tidak diangkat derajatnya dalam hal pembagian hadiah. Ya, begitu kira-kira contoh ya sederhananya, Pak. Ya, selesai kita punya pelajaran dari satu ayat yang mulia ini, masya Allah. Ya, sekitar kurang lebih 6 pekan kita bahas ya dari sekian banyak ya pelajaran. Bebas saja ya. Ya, sebelum kita mengemukakan pertanyaan, kita mau siapa yang mau ditanya? Iya. Jadi ini betul-betul siap ini kalau ya belum tahu pertanyaannya sudah siap. Dan Nabi mengatakan tahadu tahabu. Biasakan saling memberikan hadiah supaya kalian saling mencintai. Itu memang sunnah. Tahadu tahabu. Ya, saling menghadiahkanlah supaya kalian mencintai. Dan ini sebenarnya hanya sekedar metode cara untuk kita bisa lebih semangat ya insyaallah. Iya. Saya ingin
Saya tidak akan bertanya apa pelajaran pertama, apa pelajaran kedua, apa pelajaran ketiga, ya. Tapi saya ingin artinya yang mau, ya, menjawab pertanyaan itu dari 51 pelajaran itu, ya, silahkan, ya, disebutkan 2 saja. Kemudian setelah disebutkan yang 2 itu, kita pindah lagi pada berikutnya, tapi tidak boleh lagi mengulang yang sudah disebutkan oleh yang ditanya dengan jawaban yang telah dia sebutkan itu. Baik, sebutkan 2 saja, ya, sebutkan 2 saja dari 51 itu, dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-51 tadi. Ya, kalau diperhatikan tadi ada 3 yang saya sampaikan, ya cukup. Itu sudah ya mewakili. Silakan Pak. Ya. Panitia apa tahu hadiahnya ini? Apa hadiahnya? Ibu simpan sekolah ibu. Ya. Ibu nanti simpan sekolah. Oh, iya. Iya. Pelajaran di Afghanistan, pelajaran di nomor 49 terkait dengan tahar. Terkait? Tahar mensucikan. Iya, iya. Bahwa pada dasarnya itu ada 2. Pertama al-lahiriyah, yang kedua al-ma'nawiyah. Iya, iya. Al-lahiriyah itu adalah bersihkan dengan memakai apa yang nampak, yang ini seperti memakai air dan dikurung matikan pada saat kita tayamum musaidah. Bagus. Kemudian al-ma'nawiyah itu artinya mengikutkan tahara itu secara batin, yaitu kita dengan jalan menjauhkan dari kesyirikan dengan cara bertaubat. Dalil innallah Yuhibbut tawwabina. Iya, oke, sudah. 1 sudah. Yang ke-51, bahwa setiap aturan yang Allah berikan, sesungguhnya kita harus mengambil dan mengambil hikmahnya. Seperti misalnya karena ada biasa aturan yang disampaikan hukum oleh Allah, kemudian secara spontan atau misalnya secara lahir itu tidak bersesuaian dengan keinginan kita, tidak logis, seperti misalnya waris. Iya. Yang harusnya seorang laki-laki karena kuat dia harusnya satu, dan perempuan itu karena lemah harusnya 2. Tapi kemudian setelah kita paham secara mendalam, mengkaji lebih mendalam, maka banyak sekali hikmah kenapa laki-laki yang kuat ini dapat 2, karena sesungguhnya dia akan menanggung beban dari tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki dalam keluarganya. Pada adik-adik perempuan yang menginginkan seperti Masya Allah, luar biasa, ya. Malah lebih bagus penjelasannya dibandingkan pemateri, ya. Lebih bagus, Masya Allah. Iya, saya tidak berbasa-basi ini, tapi untuk memberikan apresiasi bahwa, ya, di atasnya lagi apa yang disampaikan oleh pemateri, otomatis, ya, berhak mendapatkan hadiah. Iya. Langsung di. Bisa tak? Iya. Mau tambahan atau sama? Iya, silakan ke sini Pak, supaya ya, menjadi motivasi bagi yang lain. Iya, artinya jangan dilihat barangnya. Iya, ini semua kita bisa beli, tapi iya, lain tong itu kalau hadiah. Iya, insya Allah. Iya, iya. Oh, Masya Allah. Berarti berpikir, ya, kaitannya dengan, ya, bagaimana sholat. Masya Allah, luar biasa. Iya, syukran, terima kasih banyak. Iya, berikutnya lagi. Iya, 2 pelajaran lagi. Iya, dari sekian banyak itu. Oh, ibu-ibu di belakang.
Iya, silakan sebutkan 2 pelajaran lain. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya sih yang saya mau utarakan adalah pelajaran yang baru saya diterima malam ini. Tapi kata Allah telah dilupai oleh bapak-bapak. Iya, tidak boleh lagi itu, Bu. Iya. Tidak mengapa saya mengingat-ingat pelajaran yang lalu di mana tentang perbedaan pendapat antara orang Syiah dengan Sunni. Iya. Di mana orang Syiah itu menganggap semua sahabat Nabi terlaknat kecuali beberapa orang saja. Bahkan istri Nabi Aisyah terlaknat. Ya. Dan juga perbedaan yang mendasar tentang masalah fikih. Iya. Ya. Tambah lagi, Bu. Itu baru dianggap 1 itu. Oh, baru yang saya Iya, katakan. baru yang 1 lagi. Ada yang sangat berkesan kepada saya. Kalau kita di tanah suci biasanya itu digunakan wudhu kita dari maghrib ke isya, dari asar ke maghrib, karena susahnya pergi berwudhu, Ustaz. Iya. Yang Ustaz pernah jelaskan bahwa sebaiknya setiap kita sholat harus diperbaharui wudhu kita. Betul. Ya. Kemudian Ustaz tentang sekalian pertanyaan ini Ustaz, kalau tentang membasuh dan mencuci berbeda, di mana kalau kaki itu harus diusap dan membasuh. Kalau kaki Ustaz itu harus dicuci ya. Iya. Iya. Sedangkan kami biasanya kalau di tanah suci karena susahnya pergi berwudhu Ustaz, kami biasa menyemprot saja anggota wudhu kami. Bagaimana ini Ustaz? Biasanya pakai semprotan saja untuk mencuci anggota wudhu. Kalau kami pikir kalau memang hanya menyemprot berarti untuk membasuh. Bagaimana keadaan wudhu kami selama ini jika berada di tanah suci Ustaz? Oke. Iya. Iya, syukran. Afwan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Walaupun saya tidak lihat ibu ini, tapi saya kenal sekali suaranya. Iya. Saya kenal sekali suaranya. Ya, beliau hafizahullah taala. Ya. Pertama dulu bahwa jawabannya juga ya kurang lebih dengan yang pertama tadi, lebih bagus penjelasannya daripada pemateri yang pernah saya sampaikan. Jadi berhak untuk mendapatkan hadiah juga. Ya, jadi memang pernah saya sampaikan, dan salah satu di antara poin pelajaran itu bahwa hukum asalnya selama wudhu kita itu belum batal, maka bisa dipakai untuk ya beberapa waktu sholat, ya maghrib, isya. Bahkan Imam Syafi'i itu biasa sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Imam Syafi'i biasa sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu beliau tidak tidur. Beliau tidak tidur sampai masuk waktu subuh. Selama tidak ada pembatal-pembatal wudhu, maka beliau sholat dengan wudhu sholat isya. Tapi ada pelajaran yang kita dapatkan dalam kajian kita ini, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza qumtum ila sholati faghsilu, kalau kalian mau sholat maka basuhlah wajah kalian. Syekh mengambil satu pelajaran bahwa di situ diambil pelajaran mustahab, dianjurkan ya kita berwudu setiap kita mau sholat kalau seandainya itu sesuatu yang tidak ya memberatkan. Ya. Kemudian ya sebenarnya ini cuma menjawab, tapi ternyata diikutkan juga dengan pertanyaan, ya, dengan pertanyaan. Nah, kalau begitu
Siapa yang menjawab, itu yang dapat hadiah. Jadi kalau saya sudah jawab juga nanti ini, mestinya saya dapat hadiah juga. Iya, kan begitu pada malam ini, ya. Oke. Jadi selama dia namanya wudu, maka dia harus mengambil sifatnya daripada tata cara wudu itu. Ya, kalau dikatakan tadi itu disemprotkan atau bagaimana, yang penting istilahnya mengambil ruhnya dan sifatnya daripada wudu itu. Umpamanya sebagai contoh saja, katakanlah ya mungkin ada sesuatu yang disemprotkan, tapi dari hasil penyemprotan itu ternyata air itu memang terkumpul di terkumpul di telapak tangan, ya, sehingga ketika dia diusapkan ya ke wajah itu memang mengambil hukumnya sama dengan membasuh daripada anggota wudu itu dalam keadaan ya normal, ya, dalam keadaan normal. Adapun ketika mengusap kaki itu memang ada sunnahnya. Mengusap kaki itu ada sunnahnya, yaitu dalam keadaan kaki kita tertutup, ya, kaki kita tertutup, paling minimal ya tertutup dengan kaos kaki yang tebal, yang dikiaskan dengan khuf, tertutup dengan kaos kaki yang tebal, dan kaos kaki itu harus dipakai sholat, ya. Jadi tidak boleh diusapkan air itu ke khuf, yang contohnya mungkin kaos kaki yang tebal, kemudian setelah itu dibuka kaos kakinya, otomatis batal, itu namanya mengusap, ya. Sama juga umpamanya ketika seseorang dalam perjalanan, ketika dia mengusap sepatunya, dan itu keringanan, maka otomatis ketika dia mau sholat tidak boleh dia buka sepatunya itu, karena ketika dia buka sepatunya berarti hukumnya khuf itu, hukumnya al-mashul khuffain itu menjadi batal. Jadi tentu dilihat keadaannya. Kalau seandainya dia sholat katakanlah di perjalanan, di pinggir jalan, ya, yang bukan seperti masjid, maka tentu dia bisa sholat dengan alas kakinya itu. Tapi kalau seandainya itu di masjid, tentu dia harus buka alas kaki itu, dan kemudian kaos kaki itulah yang diusap sebagai kias terhadap ya mashu al-khuffain, ya. Selain daripada itu, ketika umpamanya digambarkan tadi Masjidil Haram, ya, dan yang semacamnya, yang tidak persis, ya, sama keadaan dan sifat ketika kita berwudu, maka itu masuk dalam kategori keadaan darurat. Akan tetapi sifat-sifat dasar daripada setiap ibadah itu harus tetap ada dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan ya normal. Masih banyak ini hadiah ini harus kita selesaikan. Sekarang sudah dianukan hadiahnya? Iya. Oh sudah. Rice cooker sudah diambil. Oh sudah. Nah, berarti tanggung jawabnya itu mudah-mudahan kita bisa minum teh pekan depan, ya, karena ada rice cooker, ya. Oke. Selanjutnya, ya, kita selesaikan ini, kita ringankan satu saja, ya, pelajaran. Kalau tadi 2. Masya Allah anak kita. Silakan nak. Iya. Bismillah. Nomor tayamum yang 32. Iya. Bertayamum itu dilakukan saat tidak ada air. Bertayamum dilakukan pada saat tidak ada air. Ketika hujan turun maka tayamum itu batal, wajib dibatalkan karena ada air. Masya Allah. Iya. Jawabannya juga Masya Allah. Lebih bagus daripada Ustadz yang menjelaskan yang lalu. Berhak mendapatkan hadiah. Tidak ada bedanya hadiahnya dengan yang pertama-pertama. Iya, silakan. Maju ke depan, ambil hadiahnya. Iya. Tanya yang mana dia mau. Iya. Masya Allah. Salam dulu. Ya. Oke. Baik. Masih ada 3 Pak. Iya, masih ada 3. Tidak bagus hadiah ini tersisa.
Iya. Silakan Pak. Iya. Satu saja pertanyaan dari 51 itu. Silakan. Kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang terharga yang kami dapatkan malam hari ini adalah bahwa siapa yang selalu belajar akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan manusia, anjing saja kalau diajar dan dia berburu dan tangkapannya itu halal untuk dimakan. Apalagi kalau manusia selalu belajar, maka dia akan ditinggikan derajatnya. Masya Allah, mantap. Pada malam hari ini kita mendapatkan pelajaran, semoga kita ditinggikan derajatnya insyaallah. Amin. Masya Allah. Iya. Cuma tidak boleh kasih 2 hadiah. Kalau seandainya saya ini kasih 2 tapi aturannya hanya 1 saja. Masya Allah. Jazakumullah khair Pak. Jazakumullah khair. Mantap. Iya. Masih ada 1 lagi. Silakan panitia tunjuk karena banyak ini saingan ini, banyak kompetitor ini. Silakan panitia yang tentukan. Jangan saya. Mana yang bertanya tadi? Siapa yang ditunjuk? Muazzin kita ya, muazzin kita. Masya Allah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya pernah dapat dari kajian Ustaz, tauhid itu terbagi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan dalam hal perbuatan. Kemudian tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam beribadah. Kemudian tauhid asma wa sifat mengesahkan Allah dalam nama-namanya. Saya kira Masya Allah. Artinya memang saya pernah singgung itu ya di pengajian kaitannya dengan ini, tapi artinya dia bukan poin yang berkaitan dengan ayat ini, tapi sudah include dengan apa yang disebutkan. Penjelasan daripada 3 macam tauhid berhak juga untuk mendapatkan dia yang sempurna. Tafadhal. Bismillah. Poin ke-8 Ustaz. Jika baru memulai dari kanan, jika ada orang yang bermula dari tangan kiri itu Ustaz. Mana kawai tuntun mata kaki berbasuh tangan kanan sampai sini. Masya Allah. Jadi kalau memulai dengan kiri itu tidak mengapa. Ya, jadi memang ada satu pelajaran dalam poin ini bahwa tidak mengapa seseorang itu. Jangan tunggu dulu. Tahan dulu. Ya, sudah mau sekali dapat hadiahnya. Ya, tahan dulu. Jadi memang di antara pelajaran kita pernah jelaskan bahwa karena ayat itu memberlakukan umum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah mukamu dan kedua tanganmu, dan tidak jelaskan dimulai dengan tangan apa. Menunjukkan bahwasanya andaikan ada orang yang memulai dengan tangan kanan kemudian kiri itu boleh, atau kiri kemudian kanan itu boleh. Karena ayat itu tidak mengatakan harus mulai dari tangan kanan atau tangan kiri, berarti dia bersifat mutlak. Begitu juga kaitannya dengan kedua kaki, semua yang berpasang-pasangan. Namun tetap yang afdal adalah memulai dari yang kanan-kanan, tapi memulai dari yang kanan-kanan itu bukan hadis yang berkaitan dengan wudhu saja. Nabi kalau memulai dengan sesuatu yang baik-baik dan itu ada pasangannya, maka mulai dengan yang kanan. Umpamanya Nabi pakai baju, mulai dengan lengan kanan. Nabi pakai sendal, mulai dengan sebelah kanan, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita anggap ya apa yang disampaikan oleh para penjawab kita, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah. Masya Allah. Iya. Sudah habis. Iya. Jadi ini baru percobaan pertama, Pak. Ya, ini baru percobaan pertama. Iya. Ada kemungkinan berikutnya ini, ya. Siapa tahu ada yang mau jadi sponsor sepeda. Iya. Mungkin berikutnya siapa tahu ada yang umrah.
tidak menutup kemungkinan. Ya, paling minimal umrah masing-masing dengan uangnya. Ya, kalau belum bisa ada yang menjadi sponsor. Tapi jamaah sekalian, ini adalah situasi yang perlu untuk kita apresiasi, karena dengan jalan ini membuat kita untuk bersemangat ya menuntut ilmu ya di tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, saya mengucapkan kepada seluruh jamaah jazakumullah khairan atas perhatiannya selama ini mengikuti kajian-kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.